Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan berbagi kisi-kisi menghadapi ujian proposal skripsi. Nah, nanti di materi ini kita akan bicara atau mereview sedikit bagaimana sih proses ujian proposal skripsi itu berlangsung. Nah, ada tips-tipsnya dan yang akan kita peroleh ketika kita sampai selesai video ini menyimak dengan baik ya. Nanti kita akan lihat bagaimana proses ujian proposal skripsi itu berlangsung, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering diberikan oleh penguji. Nah, kita akan lihat kita akan review bocorannya atau kisi-kisinya dari video ini. Hal-hal yang perlu dipersiapkan. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh kita pertama kali untuk menghadapi ujian proposal skripsi ini? Yang pasti, teman-teman, hal yang pertama yang harus kita persiapkan, pahami dan pelajari proposal skripsinya. Biasanya karena mungkin kita terkejar-kejar deadline, waktu misalkan pengumpulan batas terakhir proposal, kita belum sempat mempelajari lebih dalam proposal skripsi kita, jadi kita ada beberapa konsep yang tidak kita pahami ya. Pertama, pahami dan pelajari. Nah, di sini kita akan memberikan tips atau kisi-kisi kira-kira apa saja yang harus dipelajari. Nah, ada di video kali ini. Yang pertama, kalau secara di luar konsep atau di luar materi, yang pertama kita harus mencoba mempresentasikan proposal skripsi kita. Ya, misalkan nanti kan ujian proposal itu ada sesi presentasi. Dan yang pertama kita mencoba belajar ya presentasi di depan teman atau sendiri, mempersiapkan proposal skripsi kita. Ya, materi skripsi kita itu yang pertama. Kita mencoba untuk membuat simulasi presentasi secara mandiri. Yang kemudian yang kedua, tenang ya. Kalau kita sudah mempelajari skripsi ini selama beberapa hari atau beberapa bulan terakhir, kalau tidak tenang atau mungkin kita tidak fokus, maka semua materi itu akan hilang ya. Tenang, persiapkan mental untuk menghadapi ujian skripsi kali ini. Nah, itu ya secara di luar konsep materi yang akan kita bahas lebih jauh di video kali ini. Sebelum lebih jauh, nah saya berharap teman-teman silahkan untuk subscribe channel ini ya, demi kemajuan channel ini ke depannya ya. Silahkan. Selanjutnya ya, di luar konsep tadi tuh ya, kita mencoba simulasi presentasi, mempersiapkan mental dengan baik, kemudian materi apa saja yang harus kita dalami di dalam menghadapi ujian proposal skripsi ini. Yang pertama, kita paham masalah penelitian. Ya, paham dulu masalah penelitian. Nah, di kita biasanya tidak tahu secara konsep masalah penelitian itu apa. Ini yang jadi kebingungan. Ya, jadi kalau dalam memulai membuat skripsi atau proposal itu berawal dari masalah, bukan dari judul dulu. Nah, di sini kita akan mengubah ataupun akan mereview apa itu yang disebut dengan masalah penelitian. Misalkan di sini ya, secara pengertian masalah penelitian adalah kesenjangan antara pemahaman yang dimiliki kita selaku peneliti, yang nanti entah itu berasal dari teori atau penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah yang kita teliti, dengan realitas atau kondisi yang terjadi. Misalkan yang pertama nih, misalkan berkaitan dengan motivasi kerja. Ya, menurut motivasi kerja itu misalkan akan meningkatkan kinerja pegawai di suatu instansi atau suatu perusahaan. Ya, secara konsepnya tuh, yang motivasi kerja itu merupakan hal yang utama misalkan ya, yang mendukung kinerja dari perusahaan tersebut. Tetapi di sini ya, misalkan kita lihat kondisi atau realitas yang terjadi di tempat
di tempat atau di lokasi penelitian kita ya. Ternyata di sana itu motivasi itu jadi masalah. Ya, motivasi kerja jadi masalah misalkan ya. Motivasi kerja karyawan yang rendah atau apa gitu ya. Itu yang membuat misalkan kinerja perusahaan itu misalkan jadi menurun gitu ya. Itu yang disebut dengan ketidaksesuaian antara teori atau konsep pengetahuan yang kita miliki dengan realitas yang terjadi. Atau contoh lain misalkan ya profitabilitas perusahaan misalkan ya, profitabilitas perusahaan. Nah, profitabilitas perusahaan misalkan secara konsep merupakan perusahaan yang baik itu jika misalkan tingkat profitabilitasnya dengan diukur salah satu rasio keuangan misalkan selalu baik, misalkan ya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tapi misalkan di tahun terakhir atau beberapa tahun ke belakang ini misalkan profitabilitas menurun. Nah, itu bisa dijadikan sebagai masalah penelitian ya. Intinya masalah penelitian itu ketidaksesuaian antara konsep, teori, pengetahuan terdahulu dari misalkan jurnal-jurnal ataupun artikel ya yang berkaitan dengan suatu variabel penelitian kita dengan kondisi yang terjadi di lokus penelitian ya. Itu ya yang pertama yang harus kita pahami, bahwa skripsi kita atau proposal skripsi kita itu punya masalah ya, punya masalah yang menarik untuk diteliti. Yang pertama ya, pastikan kita paham masalah penelitian proposal skripsi kita. Nah, biasanya juga suka ada yang gini nih ya, dengan judul misalkan motivasi kerja mempengaruhi misalkan kinerja pegawai. Nah, kinerja pegawai. Masalahnya ada di mana tuh misalkan kalau ada contoh kayak gitu. Misalkan contoh judul kayak gitu. Masalahnya itu ada di variabel Y-nya ya, di kinerjanya gitu. Itu contoh saja ya, ketidaksesuaian antara konsep dengan realita. Itu yang disebut dengan masalah penelitian. Nah, kita punya dua contoh di sini, misalkan yang pertama judul proposalnya pengaruh motivasi kerja terhadap disiplin kerja pegawai dinas X. Ya, kemudian yang kedua pengaruh debt to equity ratio dan debt to asset ratio terhadap return on asset pada PTX periode 2012-2019. Nah, kalau ada dua judul proposal seperti ini, kita bisa tahu nih kalau dengan konsep masalah penelitian tadi, bahwa ada di mana sebenarnya masalah penelitian itu. Yang pertama, pasti ya masalah penelitiannya ada di masalah tentang disiplin kerja. Ya, ada di variabel Y-nya. Karena apa misalnya? Karena dipengaruhi oleh motivasi kerja. Begitupun dengan ini nih. DER sama DAR terhadap ROA. Berarti di sini ada masalah di return on asset. Karena apa misalkan? Karena tadi tuh, karena pengaruh DER atau DAR. Big konsep ya, atau konsep-konsep besar yang harus kita pahami dan kita kuasai untuk menghadapi ujian proposal skripsi. Nah, ini kita sudah bahas ya. Kalau dengan judul seperti ini, kita tahu ada masalah di mana nih masalahnya. Masalahnya di variabel disiplin kerja. Ingat bahwa dengan judul tersebut, dari judul tersebut, bahwa masalah penelitian itu ada di disiplin kerja ya. Karena apa? Karena kita menduga dipengaruhi oleh motivasi kerja dari pegawai di dinas tersebut. Ini pun sama nih kalau ada judul seperti ini ya. Dari judul di atas, penguji akan bertanya biasanya, masalah penelitiannya ada di mana nih? Ada di variabel Y-nya ya, atau variabel dependent-nya, yaitu ROA, return on asset. Nah ya, yang pertama konsepnya, konsep-konsep yang harus kita pahami, masalah penelitian. Paham dulu masalah penelitian. Masalah penelitian kita ada di mana ya. Terus selanjutnya ya.
Sering ditanyakan ya, rumusan masalah itu sering ditanyakan. Sekarang kita lihat konsep dulu ya, dari segi konsep. Rumusan masalah itu suatu pernyataan yang mempertanyakan riset gap atau tadi tuh ketidaksesuaian antara realitas sama teori atau pengetahuan yang kita ketahui ya, pengetahuan yang berasal dari jurnal penelitian terdahulu ya, artikel dan lain-lain yang mempertanyakan tadi tuh ya, tidak kesesuaian antara fenomena atau realita dengan teori ya, entah itu nanti sebagai penyebab maupun sebagai akibat ya. Itu secara konsep rumusan masalah ya. Rumusan masalah sekali lagi mempertanyakan ya, suatu pertanyaan yang mempertanyakan fenomena riset gap, entah itu nanti variabel itu bertindak sebagai penyebab ya, variabel itu sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Tujuan dibuatnya rumusan masalah ya. Nanti sebelum masuk kita ke tujuan, coba teman-teman semua lihat dulu rumusan masalahnya, buka proposalnya, lihat rumusan masalahnya. Nah, itu ya rumusan masalah, salah satu kisi-kisi yang harus kita pahami ketika kita akan melaksanakan ujian proposal ya. Udah ketemu semua rumusan masalahnya, itu harus dipahami ya, dipahami, bukan hanya dihafalkan tapi dipahami. Tujuannya apa dari dibuat rumusan masalah itu? Menentukan arah dan fokus penelitian ya. Nanti jenis data apa yang diperlukan, populasi dan sampel penelitian ya. Nanti ketika kita ditanya rumusan masalahnya apa, sebutkan dengan jelas. Misalkan X1 mempengaruhi Y itu ya, di perusahaan atau di instansi apa. Sebutkan dengan jelas ya, sebutkan dengan jelas karena tadi menyangkut sampel penelitian dan populasi dari masalah tersebut. Setelah kita tadi ya paham masalah penelitian, kemudian paham dan tahu rumusan masalah kita, selanjutnya kita beralih ke paradigma atau kerangka pemikiran. Ada istilahnya paradigma penelitian atau kerangka pemikiran, itu sama saja ya. Kita sekarang teman-teman semua lihat ada di mana tuh kerangka pemikiran ya. Kerangka pemikiran biasanya kita simpan di bab 2 ya. Silakan sekarang dilihat dulu kerangka pemikirannya. Itu juga sama harus dipahami. Kita ambil contoh, misalkan kerangka pemikiran yang pertama. Di sini bentuk paradigma penelitian atau kerangka pemikiran sederhana ya, karena cuma ada dua variabel, satu variabel dependen dan satu variabel independen ya, di mana motivasi kerja atau X bertindak sebagai variabel independen, kinerja karyawan bertindak sebagai variabel dependen. Ini contoh paradigma penelitian sederhana. Ini yang dinamakan dengan paradigma atau kerangka pemikiran. Terus ada lagi, jika misalkan lebih dari dua variabel independen. Ini contoh lain nih. Ini yang dua variabel independen dan satu variabel dependen ya. Di mana X1-nya di sini der, X2-nya itu dar, kemudian profitabilitasnya atau ROA itu bertindak sebagai variabel dependen atau variabel Y. Nah, kita juga harus paham ya arti dari garis ini ya. Arah ini nih, garis ini. Nah, ini menunjukkan bahwa X1 diduga ya atau diduga mempengaruhi Y. H1 ini simbol dari apa? Simbol dari hipotesis 1. Ya. Arah panah ini sama juga nih. Dar X2 ke ROA. Di sini ada arah atau tanda panah ini ya. Ini juga sama menyatakan simbol hubungan atau pengaruh dari dar kepada ROA. Nah, ini garis yang gabungan ya atau simultan. Hubungan antara dua variabel independen X1 dengan X2 ke Y. Ya. Ini nih yang H3 ini, tanda panah ini menunjukkan simbol atau arah dari pengaruh secara simultan variabel independen kepada variabel dependen. Ya, ini juga sama. Ini simbolnya H3 berarti hipotesis ke-3.
Itu sedikit penjelasan tentang kerangka pemikiran. Balik lagi ke sini. Nah, ini secara konsepnya kerangka paradigma atau kerangka pemikiran ini ya menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu diketahui. Masalah penelitian sudah, rumusan masalah sudah, kemudian kerangka pemikiran sudah, yang selanjutnya hipotesis penelitian. Nah, ini juga sering ditanyakan ya. Hipotesis penelitian kita harus paham dulu konsep dari hipotesis penelitian dan hipotesis penelitian kita apa. Di sini misalnya ya. Nanti ini bisa kita baca kegunaan hipotesis. Yang pertama memberikan penjelasan sementara. Memberikan suatu pernyataan atau hubungan, memberikan arah kepada penelitian, nanti tuh bisa arahnya positif, negatif gitu ya. Atau kita belum menentukan terlebih dahulu arah penelitiannya gitu. Yang keempat memberikan kesimpulan kerangka penyelidikan. Nah, ini bahasan tentang hipotesis ya. Jadi secara konsep hipotesis itu merupakan jawaban sementara ya, jawaban sementara atau dugaan sementara. Ya, dugaan sementara yang berasal dari mana? Yang berasal dari teori yang kita ketahui atau pengetahuan lain dari jurnal, artikel dan lain-lain ya, hipotesis. Selanjutnya metode penelitian, metodologi penelitian. Ini juga nih yang sering jadi masalah di kita nih ya, bukan masalah dalam ini masalah penelitian, tapi masalah mahasiswa yang mengikuti ujian proposal. Mereka biasanya tidak menguasai konsep metodologi penelitian. Ada beberapa konsep yang harus kita ketahui. Yang pertama, tahu jenis penelitian yang dilakukan, penelitian kualitatif atau kuantitatif ya. Kemudian metode sama pendekatan penelitiannya. Apa metode penelitian yang dipakai? Jangan kebalik nanti, metode sama pendekatan yang dijawabnya ya. Metode penelitian yang dipakai apa? Baca lagi nanti di bab 3. Kemudian pendekatan penelitian yang dipakai apa? Itu ya. Yang pertama metode sama pendekatan penelitian, kemudian operasional variabel. Nah, di operasional variabel ini, di tabel operasional variabel, kita lihat lagi, buka lagi proposal kita. Kita yang pertama harus paham konsep variabel. Ya, paham konsep variabel, ya, definisi-definisi dari variabel yang kita ajukan, ya, kemudian indikator penelitian. Nah, indikator penelitian buat penelitian yang menggunakan data kuesioner, indikator penelitian itu buat apa? Atau untuk apa? Itu jadi kata kunci ya, atau jadi keyword ketika kita ingin membuat soal di kuesioner ya. Itu biasanya indikator nih. Indikator misalkan kalau data-data laporan keuangan itu biasanya indikatornya itu cuma rumus saja ya. Skala. Yang terakhir skala nih, yang ketiga nih. Skala, kita harus paham skala penelitian kita itu apa. Pakai nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, seringnya kita pakai skala Likert. Coba tuh dipelajari lagi nih. Skala Likert masuk ke mana tuh? Interval, ordinal, rasio, apa nominal? Silakan pelajari lagi terkait dengan skala Likert tersebut ya. Selanjutnya populasi. Populasi kita juga harus menuliskan di skripsi kita populasinya ada berapa. Populasi, kemudian metode penentuan sampel. Nah, ini yang sering jadi jebakan nih. Kenapa misalkan kita bisa punya sampel sekian? Dari populasi misalkan 90, sampelnya ada 50. Kenapa tuh? Bisa jadi keluar angka tersebut. Pakai metode apa? Ya, itu yang harus dipelajari. Ya, biasanya pakai purposive sampling, pakai metode sloping, ya, biasanya pakai itu tuh. Dan terakhir, ada juga nih metode analisis data. Ini nih yang sering juga ditanyakan. Nah, metode analisis data di sini yang pertama untuk
yang menggunakan data-data proses pengumpulan data itu berdasarkan kuesioner, data-data kuesioner ya, itu ada yang namanya uji validitas dan reliabilitas. Nah, kita harus paham nih, uji validitas itu untuk apa, reliabilitas untuk apa. Ya, uji validitas itu untuk menguji kevalidan ya atau kesahihan dari dari instrumen penelitian yang kita buat. Ya, reliabilitas itu kesesuaian ya dari pertanyaan satu ke pertanyaan lain untuk berbagai tingkatan waktu maupun peristiwa ya, itu reliabilitas. Itu juga harus dipahami metodenya apa ya, cara pengambilan atau kriterianya seperti apa, uji validitas itu ditentukan, reliabilitas seperti apa ya, itu juga harus paham kriterianya. Terus uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu juga kita harus paham ya. Ada beberapa metode nih biasanya pakai. Yang pertama uji normalitas ya, uji normalitas nanti metodenya apa? Misalkan pakai metodenya Kolmogorov-Smirnov ya. Kriterianya gimana? Kita juga harus paham. Yang pertama tuh uji normalitas, uji heterokedastis, uji multikolinearitas gitu ya. Itu untuk yang menggunakan data-data yang basisnya dari kuesioner ya, pengumpulan datanya. Dan tidak ada autokorelasi untuk data-data yang dari kuesioner, kecuali untuk yang data-data keuangan nih ya. Uji asumsi klasiknya ada 4. Uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastis, sama autokorelasi juga harus ditambahkan. Selanjutnya ada analisis regresi. Nah, analisis regresi biasanya kita harus juga paham. Yang pertama itu ditanyakan pasti persamaan regresinya apa nih? Gimana nih persamaan regresinya, ngebaca persamaan regresinya gimana? Ya, itu juga harus kita pahami. Kemudian adalah analisis-analisis lain sebenarnya ya, ada analisis korelasi, R-square, dan lain-lain. Itu silahkan dipelajari metode analisis data. Kemudian yang paling banyak ditanyakan, bagaimana menguji hipotesis. Ya, ini yang paling banyak ditanyakan. Ada uji T sama uji F. Yang pertama, kita harus paham tuh kriteria uji T itu kayak gimana. Yang pertama ditanyakan signifikansi dulu, menguji signifikansi dari uji T ini bagaimana kriterianya, penentuan dikatakan signifikan sama tidak signifikan itu gimana, kemudian dikatakan hipotesis itu ditolak atau diterima dengan menggunakan uji T itu bagaimana kriterianya, itu juga harus dipahami. Dan terakhir, uji F. Nah, uji F itu menguji simultan atau secara bersama-sama ya, variabel independen kepada variabel dependen ya. Sama di sini juga, pertama jelaskan secara signifikan bagaimana pengaruhnya. Kriterianya kita harus paham, dikatakan signifikan atau tidak signifikan. Selanjutnya dikatakan hipotesis diterima atau ditolak kalau menggunakan kriteria uji F itu bagaimana, itu juga harus kita pahami. Nah, demikian teman-teman ya, sedikit penjelasan atau kisi-kisi yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan ujian proposal ini dilakukan ya. Silahkan dipelajari lagi secara dalam gitu ya, secara menyeluruh. Ingat yang pertama, persiapkan diri, latihan, pahami proposalnya gitu ya, pahami konsep-konsep besar yang berkaitan dengan proposal dari awal, dari masalah penelitian, rumusan masalah, kemudian hipotesis penelitian, ya, kerangka pemikiran, kemudian metodologi penelitian, ya. Yang terpenting kita menguasai dan memahami konsep-konsep dasar tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.